Dijen selalu mengikuti cara pola asuh dirimu terhadap 5 anakmu gitu kan. Seperti apa sih awal mulanya sampai akhirnya? Yang jelas pas aku nikah sama Mas Anung, aku punya anak, yang aku sadarin bahwa prioritasku sekarang jadi ibu. Dan baik di Islam dan prinsipku juga buat aku, yang penting sekarang gimana aku bisa ngasih waktu yang maksimal buat anak-anak, kasih energiku. Makanya aku ninggalin yang namanya syuting gitu kan. Udah kayak kalau ditanya kangen gak? Ya apa sih artinya kangen sama waktu yang aku bisa punya untuk benar-benar ada di samping anak-anak aku sampai mereka nanti, ya sampai mereka seenggaknya dewasa itu paling ya di atas 17 tahun gitu, sehingga udah kebentuk secara pribadi sama aku gitu. Karena aku pengen anak aku terbentuk bukan karena lingkungan, bukan karena ART, bukan karena gurunya doang, tapi ya karena ibunya. Karena kan ibunya itu adalah madrasah pertama gitu. Jadi buat aku akhirnya pekerjaan, hal-hal yang lain, soalku udah jadi kesamping dulu. Buat aku yang sekarang adalah gimana bisa mendidik mereka ini. Ketika memutuskan untuk pelan-pelan mundur dari bingar-bingar dunia itu ketika anak yang di usia berapa? Waktu dari hamil anak yang satu gitu kan. Terus dulu sih belum ada bayangan kalau punya anak waktunya akan tersita banyak. Cuman Mas Anung udah bilang kalau kamu udah hamil, kamu udah punya anak, lihat ya nanti semuanya akan berubah. Kenapa sih ini? Hamilnya dia sempat nyuruh, hamilnya nunda aja lah, nanti aja, puas-puasin dulu kita main, kamu kerja, kamu ngapa gitu. Cuman ya dulu kan karena belum ngerti, udah emang kenapa kalau udah punya anak kan tetap bisa ngapa-ngapain. Ya bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata diriku tuh terikat akhirnya sama anak. Tapi ya udah, ternyata enjoy. Sekarang juga kalau ditanya mau balik syuting nggak, mau balik sibuk banget dengan ini gitu, karir gitu kan, aku merasa alhamdulillah sudah puas dengan itu gitu. Jadi apalagi yang mencari ya gitu, maksudnya saat itu sibuk udah ngerjain banyak project juga, aku ngerasa udah. Kalau pengen terkenal juga alhamdulillah udah lumayan banyak yang kenal dulu, jadi udah ngerasain banget rasanya dikenal orang. Sibuk karena syuting nggak pulang-pulang selama bertahun-tahun juga udah ngerasain gitu kan, part itunya udah semua gitu. Jadi sekarang ya aku pengen cari tahapan yang lain. Makanya kalau orang kan titik pencapaiannya selalu berubah gitu. Kalau dulu misalnya di karir udah pengennya terkenal, apa udah tercapai, apalagi nih step selanjutnya. Sekarang step aku adalah ya keluarga dan anak. 5 anak Kak. Iya, beda-beda kan karakternya. Iya. Apalagi tadi sempat dengar si Kakak Sibil udah mulai agak remaja nih ya. Aduh, punya anak ABG tuh luar biasa. Cuman yang aku lihat adalah dia cuman pengen dianggap gede. Dia cuman pengen dianggap, kadang kan kita bilang kita pengen banget jadi sahabat anak-anak kita. Tau gak sih, anak kita juga pengen banget jadi sahabat kita gitu loh. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar aja bahwa nih anak pengen jadi sahabat kita gitu. Rasanya karena kita sebagai ibu pengen dia jadi teman, tapi kadang-kadang kamu nggak boleh, ini pokoknya kayak kita punya hak prerogatif untuk marahin dia kapanpun, buat nyuruh dia kapanpun, minta dia ngerti kita kapanpun gitu. Jadi kalau yang namanya kita teman, kita sahabat, kita kan saling menghargai, saling mencoba ngertiin. Kalau pengen ngomong moodnya sahabat kita, teman lah enak apa enggak sih, kan nggak mungkin kalau sama teman kita bisa dia langsung marah, langsung apa. Nah begitu juga dengan anak gitu. Jadi aku lagi terus berusaha belajar supaya aku bisa menjadi sahabatnya Sibil gitu. Dan yang aku sadarin juga, dia juga pengen banget jadi sahabatku. Karena tiap aku jalan sama temenku, aku mau bi aja nih, aku nggak mau sama adik-adik. Dia mau kemana? Misalnya aku ke mall gitu kan, adik-adiknya main di tempat main. Kalau dia kemana? Mau nongkrong sama Tante Tiwo, sama Zio, sama ini. Aku mau bi aja nih gitu. Jadi emang pengen dianggap gede. Jadi gitulah cara ngadepin anak remaja, ya jadi sahabat mereka. Ya ini nggak sih sering sharing juga sama Mas Anung, atau Mas Anung membebaskan kamu aja yang kalau buat anak pasti sharing, karena kan yang namanya suami istri gimana kita bisa saling isi. Kalau dari dulu Mas Anung selalu bilang harus ada good cop sama bad cop gitu loh. Jadi saling ingetin, nggak melulu aku jadi good cop, Mas Anung yang jadi bad cop yang selalu marah-marahin, negur kalau ada salah, ya kita ganti-gantian aja sih. Dan aku sama Mas Anung punya prinsip yang cukup berbeda sebenarnya gitu loh. Ada beberapa idealisme kita yang berbeda. Jadi ketika kita mendidik anak, ya aku menghargai dia punya idealisme apa, aku apa. Jadi ketika anak kita lagi ngadepin situasi, kok sama Abi boleh, sama Bia nggak boleh gitu kan, ya aku jelasin kalau Abi boleh, tapi Bia nggak suka hal seperti ini, ya terserah kamu. Kalau kamu ngerasa srek gitu, ngerasa baik-baik aja ngejalanin yang Abi suka, tapi Bia nggak suka, ya udah go ahead. Tapi kalau kamu nanya aku maunya kamu begini gitu, tetap ada perbedaan. Dan kita juga nggak maksain anak akhirnya bentrok. Ya aku selalu bilang, ya terserah kamu. Kalau Abi sih ngizinin, kalau Bia nggak suka, terserah kamu mau jalanin yang mana. Jadi biasa ibu menang. Karena ngomongnya sambil kayak, ya terserah kamu. Ya kalau mau jangan aja, kalau yang Abi izinin gitu. Jadi ada ini Bia aja gitu.
walaupun Mas Anung kayak kenapa sih, karena aku nggak apa-apa, ditanya anaknya aja, anaknya nggak mau kok, padahal sih sih tapi satu kayak ya biasanya anak pasti akan lebih kayak gitu sih pada akhirnya. Kira-kira beda nggak Curang. sih ketika pola